yang meninggal karena dehidrasi. Iya. Tapi gue selama perjalanan tuh kayak merasa bingung bang, ini jalur kayaknya nggak gue pernah lewatin, tapi ada jalur. Nih bang sastra ini sampai ngomong gue, Dra, bener nggak jalurnya? Dia nyamperin Mange, minta air, dehidrasi. Raut wajahnya tuh kayak orang kausan, dehidrasi parah lah bang. Kayak ngomong gitu udah serak. Nah setelah dia mau ngasih isi airnya itu, dua pendaki ini hilang bang. Ini suara nangisnya rintih banget. Gue takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob nih, gua kedatangan lagi salah satu narasumber pendaki dari kota Tangerang. Nah, mungkin teman-teman udah kenal nih siapa orang yang ada di samping gua. Kita kenalan dulu nih sob. Halo bang. Halo Bang Madru. Siapa namanya bang? Indra bang. Bang Indra dari Besok Pagi Kesiangan. Nah, gue pernah juga nih collab sama Bang Indra ya. Iya. Waktu cerita pengalaman dia menemani atau mengevakuasi 5 pendaki ya bang. Satu pendaki yang ditinggal sama temannya. Nah, kali ini Bang Indra mau cerita apa Bang Indra? Kali ini gue ingin menceritakan sebuah pengalaman pendakian gue saat di Gunung Slamet kali ini. Gunung Slamet bang. Wih mantap. Ada apa tuh bang di Slamet? Wah, di situ gue ngalamin kejadian yang di luar batas nalar gue lah. Dan gue kebetulan waktu itu ngajak kawan gue namanya Dilon itu yang peka bang terhadap hal gaib. Hal gaib ya. Tahan dulu Bang Indra ya. Oke sob. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Oke Bang Indra. Oke Bang Madru. Bang Indra. Oh iya, lu juga punya YouTube channel ya Bang ya? Punya bang. Apa nama YouTube-nya Bang? Besok pagi bang. Besok Pagi Channel. Oke Bang Indra, gimana pengalamannya Bang? Ini pengalaman pendakian gue waktu zaman kuliah bang ya. Gue waktu itu masih semester 4. Dan kebetulan di kuliah gue itu waktu libur semester, seperti biasa gue melakukan pendakian lah tuh. Nah kebetulan pada tahun itu rencana gue itu mendaki Gunung Slamet. Gue biasa mendaki gunung bersama Mange, Nardi, dan kebetulan pada saat itu gue mengajak teman gue namanya Dilon nih. Nah Dilon ini orang yang peka terhadap hal-hal gaib lah. Bahkan gak cuma di gunung ya, dalam kehidupan sehari-hari pun dia sering gelagat-gelagat anehnya itu melihat hal bisnis kayak gitu bang. Karena di kampus ini temen dekat gue banget lah, jadi gue tahu karakternya dia. Nah setelah kita merencanakan dari jauh-jauh hari, akhirnya mulailah perjalanan kita start dari Terminal Lebak Bulus menggunakan bus jurusan Purbalingga. Kita naik Gunung Slamet via Bambangan bang. Nah sampai Purbalingga itu subuhan. Tapi kita nggak sampai terminalnya. Kita berhenti di sebelum terminal itu ada pasar. Nah kita turun di situ. Di situ gue bingung nih buat akses dari situ menuju base camp Bambangan pakai apa? Karena gue nggak tahu jam segitu mana ada angkutan umum nih. Nah kita ngobrol sama tukang kopinya, ternyata dia bilang nanti bareng truk sayur aja mas. Jam-jam segini truk sayur banyak yang arah-arah menuju base camp Bambangan banyak tuh. Ya udah akhirnya kita dapat ketemu supirnya, kita berangkat lah. Sampailah di base camp sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita nggak langsung melakukan pendakian bang. Seperti biasa kita santai-santai dulu, nikmatin udara base camp. Setelah kita udah briefing segala macem, nah siang hari habis zuhur kita mau mulai pendakian nih bang. Tapi naasnya cuaca pada saat itu gila, hujan deras banget bang turun. Hujan deras, wah ini gimana nih, kita udah mau ibaratnya udah jam 1 kita melakukan pendakian, maksud sore sih. Ya udah tuh kita tungguin hujannya, berharap nih hujan makin lama makin berhenti lah. Berharap berhenti, ternyata nggak berhenti bang. Kita melakukan pendakian, awalnya fine aja tuh bang. Fine, kita lewatin jalur Bambangan, kita ngelewatin kayak persawahan kan bang. Sawah, sampailah kita di pos Bayangan 1. Kita ngeres di situ karena hujannya mulai deras banget tuh bang. Wah kita harus ngeres, kita pengen nyeduh kopi bang. Buka ransel, ngeluarin kompor. Pas ngeluarin kompor, ternyata kompor yang kita bawa itu mati. Padahal di base camp itu kita cek
dalam keadaan yang normal semua tuh. Iya. Karena kita cek terlebih dahulu lah ya kan, sebelum melakukan nanti di atas kan, daripada nanti trouble, lebih baik di bawah kita cek semuanya nih. Itu aman-aman aja bang. Nah di situ gue langsung anjir, belum sampai pos 1 padahal masih di pos bayangan 1 lah. Iya. Udah ngalamin kayak gini, mau gimana nih? Ya udah situ gue kira polling suara lah. Ya udah turun ke base camp aja lagi, kita nyewa kompor. Siapa yang mau turun? Nah karena gua cowok bertiga, cewek 1, nggak mungkin dong gua turun sendirian ya kan. Ya udah kira si Dilon sama Mang ini tunggu di pos bayangan 1, gua sama Nardi turun ke bawah. Itu hujan deras banget bang. Gua pakai jas hujan ponco berdua tuh. Kita kan lewat jalur Bambangan pas mau ke trek pendakian itu lewat jalur kali bang ya, sungai gitu, sungai kecil. Itu sungai sampai luber bang, banjir. Wah gue panik sama Nardi, wah kita lewat mana nih, gue melipir sampai akhirnya gue lewatin sungai itu. Wah, ngelawan arus banjir yang sangat gila banget. Sampai lah di base camp, ditanya sama orang base camp, lah mas kenapa balik lagi gitu? Kompor saya mati mas. Lah tadi bukannya jadi dicoba nyala hidup dua-duanya katanya. Nggak tahu mas, sampai di atas kompor saya mati. Ini saya mau nyewa kompor aja. Oh yaudah sewa mas. Akhirnya gue sewa kompor, akhirnya gue naik lagi. Itu makan waktu yang gila sih menurut gue bang, makan waktu sampai 2 jam gue buat balik lagi ke situ. Sampailah kita di tempat Dilon sama Mange itu ngeres, akhirnya kita nyeduh kopi nih. Itu hujan masih terus tuh bang, berlanjut. Kita ngopi udah kelar, hujan mulai reda tuh sekitar jam 5 sore. Akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan. Kebetulan pada hari itu nggak ada sama sekali pendaki. Oh sepi semua ya bang? Itu gue ingat banget naik pada hari Rabu. Oh weekday. Hari Rabu weekday. Rabu gue naik. Nah sampailah di pos 1 nih bang. Itu maghrib, ngeres dulu maghrib. Kita ngeres. Nah ada 2 rombongan pendaki dari Bekasi. Nah ini dia teman perjalanan gue saat di Gunung Slamet, dan gue sama dia itu mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar lah. Nah kita di situ bertemu di pos 1. Si Dilon ini udah mengalami kejadian yang kayak aneh lah bang, gelagat-gelugutnya. Karena dia selalu sama gue kan, samping gue. Nah dia kayak bilang sama gue, jangan di situ tuh duduknya. Jadi dia langsung ceplak-ceplakan aja tuh bang. Gue bilangin dulu kalau lu ngeliat apa-apa jangan ngomong di sini langsung. Bedain, ini di gunung sama di rumah beda kata gue. Nah yang gue inget tuh waktu gue lagi duduk di samping dia nih, gue. Jangan duduk situ, itu ada yang dudukin di situ. Wah anjir, kaget gue situ kan. Wah gue duduk di mana nih? Terus dia bilang duduk di situ aja. Wah udah nggak beres nih anak nih. Kira gue bisikin, kalau lu ngeliat sesuatu jangan lu ngomong di sini ya gitu. Oke, permasalahan itu kelar nih bang. Nah 2 pendaki ini kita melanjutkan perjalanan, akhirnya trek malam kan bang. Mau nggak mau trek malam. 2 pendaki ini namanya Jo dan Bang Sastra bilang ke gue, bang kita barengin aja lah, kita trek malam. Karena 2 pendaki ini udah nggak pede bang. Gue nggak tahu awalnya itu dia nggak pede karena gue mikirnya karena berdua ya, ternyata nanti bakal gue ceritain di akhirnya lah. Nah akhirnya kita melanjutkan perjalanan bang. Dari pos 1 menuju pos 2 itu memakan waktu yang lumayan cukup lama bang. Ini aneh banget menurut gue. Gue jalan jam 6:30 sampai pos 2 itu jam 12:30 malam. Wah ini pos berapa nih, kita sampai pos 2 kan. Wah ini pos berapa nih, pos 2 gitu. Wah gila udah jam segini, tengah malam. Nggak mau gue nggak mau ngelanjut perjalanan nih bang. Akhirnya gue bikin ngeres di situ karena emang spot pos 2 itu enak lah. Agak luas ya. Agak luas dan ada kayak gubuk-gubuk warung, tapi nggak ada yang dagang pada saat itu. Yaudah kita diriin tenda di situ. Jarak tenda rombongan gue sama Bang Sastra ini berseberangan bang. Tenda gue di sini, Bang Sastra agak lumayan jauh tuh, dia menyendiri gitu. Akhirnya kita istirahat nih bang. Nah di tengah malam nih si Dilon ini bangun bang, karena kebetulan gue tidur itu di samping dia. Dia bilang ke gue mau buang air kecil, minta anterin. Oh ya udah gitu, gue bangun, gue anterin tuh. Nah pas dia lagi buang air kecil, tiba-tiba lari ngibrit bang. Ngibrit, kaget gue. Lo ngapa lo gitu? Kagak, tenda ke tenda. Ya udah, akhirnya gue masuk ke tenda. Nah dia coba tidur tuh, nggak sempat buang air kecil bang. Gue nggak tahu tuh dia pipis di celana, gue nggak tahu deh. Dia langsung merangkak begini di SB, kayak orang panik lah. Tapi gue nggak mau nanya karena gue tahu nih pasti anak ngeliat sesuatu nih. Nah akhirnya dia tertidur nih bang. Pokoknya mau subuh dia kayak bisik-bisikin gue, Ndra, lo denger nggak? Terus gue jawab, kenapa emang?
ya ada suara cewek nangis. Nah jadi letak tenda gue itu bawah percis itu kayak agak curam gitu bang. Nah dia dengar kayak ada suara nangis di belakang tenda gue itu. Nangisnya kenceng banget. Tapi gue nggak denger loh. Ini suara nangisnya rintih banget. Gue takut. Ya udah tuh akhirnya, yaudah lu tidur, gue nggak tidur. Gue jagain lu deh. Tibalah pagi bang. Dalam kondisi yang mungkin kurang tidur juga gue antara dia. Kira kita melanjutkan perjalanan pagi hari sekitar jam 8 pagi. Karena kita ngincer ngecamp di pos 7 kalau nggak pos 5. Nah, ada kejadian yang unik nih. Di pagi hari gue ngeliat binatang kayak marmut, bulunya kayak tajam-tajam tapi bukan kayak landak. Sejenisnya kayak landak bang. Itu rame banget di depan tenda. Rame banget dah. Nah, cuaca yang kita harapin pada hari itu cerah, nyata nggak bersahabat bang. Hujan. Itu udah pagi udah mendung. Gue udah mikir, wah nggak asik nih cuaca nih. Nah kita melakukan perjalanan sampai di pos 3 itu udah mulai rintik hujan tuh. Rintik hujan, anak-anak udah pakai mulai raincoat kan, jas hujan, pakai seret, bener aja hujan deras banget bang. Sederas-derasnya hujan itu namanya jalur Bambangan itu kan kayak air dari atas turun ke bawah udah kayak kita ngelewatin Uangan aja bang tuh. Di tengah sungai gitu, wah anjir itu gila tuh. Diselamat. Kita terus perjalanan, makan waktu yang cukup lama juga, tenaga terkuras habis juga bang. Karena trek hujan itu kita nggak bisa ngebayangin ya, beda sama jalur-jalur biasa. Sampailah kita, yang pertama kita ketakutin itu karena di bawah base camp tuh selalu nyebutin, wah pos Samarantu nih, jangan sampai kita ketemu maghrib nih. Iya, pos Samarantu. Samarantu tuh bang ya. Fenomenal banget. Fenomenal banget tuh pos. Karena sebelum perjalanan ke Gunung Slamet tuh pos Samarantu selalu disebutin. Ini pos Samarantu jangan sampai ketemu malam nih, pos angker nih. Itu gue perjalanan jauh banget bang, lama banget. Bayangin gue jalan pagi sampai pos Samarantu itu jam 5:30 sore. Iya. Gue mikirnya, wah, karena emang gue sering break di situ, kondisi hujan juga, sampailah di pos Samarantu. Nuansa magisnya luar biasa pada saat itu kan. Wah di situ gue nggak ada sama sekali break. Padahal itu trek dari pos 3 menuju pos Samarantu lumayan nge-trek banget. Niatnya nanti kita nyari spot di atas itu buat ngeres dulu. Wah ternyata sampai tempat res pos Samarantu. Kagak jadi, kita bablas di situ. Nggak ada omongan sama sekali bang. Itu nuansa sepi banget lah. Nah si Dilon ini kayak jalannya tuh buru-buru bang. Kayak orang panik. Dia yang tadi di belakang gue tuh langsung ke depan. Ayo buru-buru. Tapi nggak ngomong. Tapi kayak ngerasa, wah anak kayak ngerasain sesuatu lagi nih. Ya udah tuh, kita kira jalan cepet banget tuh. Sampailah kan dari pos 4 sampai pos 5 itu nggak begitu jauh bang jaraknya. Sampailah di pos 5. Di pos 5 ini gue nggak nanyain kejadian-kejadian apa yang dirasain sama si Dilon ini ya bang ya. Kita di situ have fun lah, santai, bercengkrama. Terus karena kita udah sampai pos 5 itu udah sore, 6:30 malam lah. Wis, iya. 6:30 malam sampai pos 5. Niatnya mau pos 7 tapi nggak jadi. Udah di pos 5 aja. Kebetulan situ ada pendaki juga dari UIN, Mapala UIN. Nah, di sini stok air gue udah habis dong. Bukan habis sih, tinggal dikit. Mau nggak mau gue turun ke bawah mata air nih. Nah, sebenarnya gue nggak ngeliat sesuatu lah di pos mata air itu. Yang gue lihat cuman tokai bang. Itu banyak banget di situ ya. Iya. Tapi perjalanan dari pos 5 ke mata air itu Jauh. gila jauh. Terjal. Malam hari. Yang gue takutin itu ada hewan buas ya kan. Iya. Kondisi gue ngambil mata air itu cuma sendiri bang. Oh lu sendiri? Sendiri. Si Mangi sama si Nardi gimana? Dia sibuk ngerapihin kayak tenda. Karena kita bagi tugas masing-masing. Masak gitu ya. Nah, sialnya gue ngambil air lah tuh. Gue ngambil air situ. Untungnya mereka nggak tidur-tidur. Nggak tidur-tidur. Nah Ya, di situ maksudnya gue kalau- nginjek tokai bang. Itu pengalaman anjir nih. Gue udah deg-degan ngambil air buru-buru cepet nginjek tokai gue. Udah lah. Apes lah ya kan. Apes banget gue di situ. Gue langsung naik ke atas nih. Sepatu gue masih bawa tokai dong bang ya. Iya. Gue jauhin dari tenda nih. Teman gue si Mang yang ngeliat sepatu gue jauh dari tenda, dideketin ke tenda. Iya. Otomatis aura tokainya tuh masih Kecium. berasa cium dong. Terus. Kok gue dalam tenda masih bawa tokai ya? Padahal sepatu gue udah gue singkirin jauh nih. Iya. Wah anjir loh. Sepatu gue sampai mindahin nih. Gue taruh lagi di situ. Nah akhirnya udah tengah malam lah bang. Kita udah mulai istirahat tuh. Di pos 5 ini gue gak ngalamin kejadian-kejadian aneh lah bang.
Wah, gua pendagang itu kurang tidur lah bang. Summit mulai jam 4:30. Iya. Wah summit anak lu summit. Wah anjir udah summit aja kata gua tidur belum. Udah summit nih. Summit. Nah, di sini nih bang, mulai kejadian yang dirasain sama teman gua. Iya. Si Mange ini. Si Mange. Jadi kita kan memang Mange jalannya agak lumayan lambat ya. Karena bawa beban air bang. Tuh sih bawa air lu, DP isinya air semua tuh. Iya. Udah tuh di jalan paling belakangan, kita udah jalan depanan tuh. Jalan depanan sekitar jam, pokoknya gue sampai puncak itu jam 6:30 lah pagi tuh. Sampai puncak 6:30. Nah, ini Mange mengalami kejadian karena di jalan paling belakang, gue nggak tahu tuh jarak ke Mange. Tapi di belakang Mange ini sebenarnya ada rombongan anak Queen. Nanti dia bakal naik nih. Ya udah, kata Mange udah lu duluan aja. Nanti pakai anak-anak yang Queen nih bakal nyusul gua. Iya. Karena Sabichan mungkin dia agak kesiangan ya kan. Nah, si Mange ini mengalami kejadian ada 2 pendaki turun bang. Kalau ada 2 pendaki turun otomatis ketemu gue juga dong. Iya. Karena gue jalan paling depanan. Tapi akhirnya ini gue nggak ketemu. Dia nyamperin Mange minta air, dehidrasi. Raut wajahnya tuh kayak orang kausan, dehidrasi parah lah bang. Kayak ngomongnya itu udah serak. Ini Mange ya yang bilang ya. Terus akhirnya Mange inisiatif untuk membagi air dong. Ngeluarin air dari depek dan dia ngasih botol yang kosong ini. Iya. Botol kosong kayak tukeran botol kosong bang. Tukeran botol. Oke, pertama Mange ngambil botol kosong dia, taruh di depek. Nah Mange ngeluarin depeknya di sini nih. Iya. Yang isi air itu ke dia. Nah setelah dia mau ngasih isi airnya itu, 2 pendaki ini hilang bang. Oh, yang tadi minta itu nggak ada? Nggak ada. Nah Mange itu langsung lari tuh. Itu kita posisinya udah di puncak nih. Ngeliat Mange lari terburu-buru. Wah kita pada, wih lu ngapa lu ngos-ngosan? Lu kenapa? Kayak orang mau bercerita, gimana sih bang? Ngos-ngosan, panik. Kayak mau cerita, kayak terseguk-seguk gitu. Oh ya udah kasih minum. Karena kita bawa cadangan minum kan, setiap orang bawa minum kayak tempat air minum lah. Iya. Kasih minum tuh. Mange langsung menceritakan kejadian yang melihat 2 orang itu di puncak bang. Tapi di puncak itu ada gua berempat termasuk Mange dan Bang Jo dan Bang Sastra nih. Iya. Wah itu gua berenam panik mau turun. Karena dia langsung bilang di tempat ya. Bilang di tempat di puncak bang. Tapi di situ gua kayak melupakan kejadian itu. Udahlah foto-foto dulu aja. Iya. Foto-foto dulu. Hiporia Nah, kita udah foto-foto, kita ngobrol-ngobrol ngopi di puncak. Nah karena udah saking lamanya di puncak, hawa kayak pengen turun. Turun lagi. Takut yang diceritain Mange ini karena Mange ceritanya wah ini anak pasti ngalami kejadian yang parah banget nih. Ya udah, kira kita turun, kita sampailah di pos 5 nih. Ternyata anak Win ini nggak jadi naik bang, dia stay di pos 5. Diceritain lah di situ sama Bang Sastra. Iya, kedua orang ini. Wah itu kita semuanya kira pada panik tuh. Ya udah, kita turun rame-rame aja bareng-bareng. Turun bareng-bareng bang. Kita turun itu jam 4:30 sore. Karena kita santai-santai ya, cukup lumayan lama ya. Kita turun jam 4:30 sore, otomatis ketemu malam bang. Nah, malam ini teror gila-gilaan bang. Yang mengalami peka ini Dilon ya. Itu sampai setelah melewatin pos Samarantu, dia, lu kenapa lo gituin? Jalan-jalan gituin. Gue nggak mau lama-lama di sini. Jalan terus. Sebenarnya kejadian yang paling gue alami itu gue disorientasi jalur saat turun dari pos 1. Nah dari pos 1 ini kita mungkin cukup sangat lelah bang ya, karena kita sampai base camp itu nggak nyampe bang. Itu gue ingat banget jam 2 malam baru sampai pos 1. Wah di situ kita jam segini kita baru sampai pos 1. Udah sangat fisik lelah, ditambah abis hujan jalan becek ya kan bang. Nah itu emosi udah pada mulai dah tuh. Iya. Karakteristiknya udah macam-macam tuh, termasuk Bang Sastra ini yang ngomelin gua pada saat itu. Iya. Dia orang yang udah tua lah, senior lah kan bang. Udah tua lah. Gue suruh jalan paling depan, lu jalan paling depan Ra gituin. Lu tahu kan jalannya? Iya tahu bang, tahu. Iya. Gue jalan. Nah setelah gue lewatin pos Bayangan 1, di sini gue mulai kayak bingung tuh jalurnya bang, karena jalur pas gue naik itu adanya sebelah kiri. Tapi jalur sebelah kiri ini udah kayak ketutup bang. Gue inget cuman dipagerin kayak ranting pohon. Ranting pohon banyak tuh kayak orang habis nebas ranting-ranting pohon terus ditaruh di gitu kayak ini bukan jalur nih. Tapi ada jalur nyata ngambil ke kanan. Nah gue ngambil ke kanan tuh.
Tapi gue selama perjalanan tuh kayak merasa bingung bang. Ini jalur kayaknya nggak gue pernah lewatin, tapi ada jalur. Gue lewat situ, set. Nih Bang Sastra ini sampai ngomong ke gue, Dra, bener nggak jalurnya? Iya bener bang, ini ada jalur. Yang bener lu gituin. Karena semakin ujungnya itu semakin rapat bang, rapat, sampai akhirnya ketemu sungai. Itu nggak bisa dilaluin. Di situ gue dimaki-maki Bang Sastra. Lu kan udah gue kasih tanggung jawab untuk jalan paling depan. Sekarang lu salah jalur. Ini udah jam berapa? Itu jam 3 malam bang. Mau nggak mau, nih gimana Git? Mau lewatin sungai, apa kita mundur ke belakang? Udah tuh akhirnya leader pada saat itu ini nama Bang Sastra bang. Dia jalan paling depan. Mundur ke belakang, set, ketemu jalur pertigaan itu lagi bang. Nah, jalur pertigaan itu kan ada ranting bang ya. Yang tadi gue lihat ada ranting, itu udah nggak ada ranting bang, dan itu jalur nyata. Yang awalnya ranting itu. Ada ranting itu, dan itu nggak ada jalur, gue lihat cuma ranting tertutup gitu tuh. Dan itu jalur nyata. Ini jalurnya kata Bang Sastra. Ngapain lu ngambil ke kanan? Lah tadi gue ngeliatnya ke kanan bang. Ini ada ranting di sini. Ini jalur yang bener. Jalan set, ketemu lah tuh bang persawahan warga. Nah, kita sampai base camp tuh subuh, kita nggak istirahat, kita sempat bincang sama orang base camp juga di situ. Nah, di sini gue yang tanya sama orang base camp tentang dua pendaki yang dilihat sama Mange. Iya. Di situ gue ngobrol di depan depan base camp Bambangan tuh bang. Cerita-cerita mistis lah tentang pendakian gue. Kok mas saya jalan lama banget ya? Ini pendakian gila sih menurut saya, sampai gue ceritain tentang si Mange ngeliat dua pendaki. Nah, dijelasin sama dia, memang ada dua pendaki itu yang meninggal karena dehidrasi. Wah, berarti klops nih apa yang dirasakan Mange, ya mungkin sosok dua pendaki itu. Ya udahlah bang, kita udah saking bercerita di rumah yang cukup lama juga di situ sampai azan subuh, gue memutuskan untuk istirahat lah. Nah, tibalah pagi, rombongan gua nih bersama Jo nggak mau jalan bareng nih, kita nggak jalan bareng. Gua akhirnya balik duluan tuh, dan Jo dan Bang Sastra tetap di situ. Tapi gue thank you buat Bang Sastra, Bang Jo, dia udah ngajarin simpul ke gue tuh. Setiap pendaki yang penting satu, lu simpul ini harus bisa ya. Iya simpul. Sampai akhirnya gue dapet ilmu setelah gue turun dari selamat, gue bisa simpul, gue bisa bikin gelang. Gitu. Ya kayak gitu loh bang cerita. Nah, kalau untuk dua sosok pendaki ini bang, itu pas di jalur itu si Mange sempat interaksi bang sama dua makhluk. Interaksi, ngobrol. Dan mukanya biasa manusia bang. Manusia tapi dalam raut wajah yang dehidrasi, gimana sih bang, kayak orang kehausan. Iya, pucat gitu ya. Terus kayak ngomong agak serak. Yang dirasakan Mange pada saat itu ya kayak gitu. Dan dia anggap biasa aja lah, mungkin biasa pendaki aja. beneran. Dan gambaran pendaki itu kayak sepantaran gue pada saat itu. Masih muda, 2 orang. Tahun berapa sih bang tadi? Lupa. Itu tahun 2016 bang. 16 ya. Gue nggak tahu itu kejadian dia meninggal lah. Dia bilang sih pihak base campnya emang ada beberapa tahun yang lalu. Tapi nggak tahu, gue nggak nyebutin tahun berapa mas. Gitu. Dan meninggal karena dehidrasi di puncak. Dan kata si mas itu konon katanya masih sering berkeliaran gak sih? Maksudnya tahu juga bang, sering pendaki nih yang nemuin dua sosok. Nah itu gue nggak nanya lebih detail lah tentang si dua pendaki itu yang masih kayak mengantuin lah ya, bahasanya mengantuin ya bang ya. Iya. Karena gue kepo aja apa yang dirasakan Mange. Yang ngeliat dua pendaki itu gue tanya kebetulan udah akam sih situ lah, pihak base camp juga ya, dia ngejelasin seperti itu. Kalau buatnya jalur nih bang, yang tadi ranting-ranting tuh, awalnya lu lihat kayak ranting gitu bang. Ranting bang. Rapet gitu. Rapet ya, karena memang kan alang-alang ya kan. Dari pos bayangan itu kita udah masukin kayak udah bukan hutan lah, udah bukan pintu, udah kan rimba, jadi alang-alang. Belum masuk ke persawahan. Nah jalur yang gue lihat itu ya bener ranting pohon ditebas bang. Tak ditaruh di situ, dijajarin. Tapi ada jalur yang sebelah kanan yang nyata banget nih. Dan itu wah ini jalur, gue ngambil ke kanan. Dalam kondisi capek ya kan bang, gue pengen buru-buru sampai base camp, tapi yang gue alami seperti itu. Dan kayak seolah kayak ditutupin gitu ya, jalur yang ada jadi nggak ada gitu. Dan akhirnya kan di Bang Sastra itu mengambil sebagai leader lagi pada saat itu ya, gue udah melo-melo habis lah di situ lah. Nih Bang Indra, kan lu berhubung pernah ke Gunung Slamet juga. Kan pos 4 nih Samarantu. Ada yang mitosnya bilang itu apa ya, pintu gerbang gaibnya Gunung Slamet. Ada yang bilang itu pasar setan. Nah selama lu denger deh bang, atau lu punya teman yang sering cerita dan mengalami kejadian, apa sih bang yang sering lu denger
di pos Samarantu ini nih. Gila ya, banyak banget cerita tentang pos Samarantu. Iya. Kayak katanya sih gerbang gaib ya bang ya. Iya, katanya gitu ya. Kayak apa sih yang gue udah dengar ya, pintu dimensi gaib, alam gaib ya di situ Samarantu. Dan gue banyak dengar juga dari cerita-cerita teman gue yang mengalami kejadian itu, kayak ngelihat pendaki gaib gitu bang. Kayak dia ngajak gitu. Dan banyak sosok-sosok juga yang aneh-aneh lah. Makhluk gaib itu kan wujudnya kan aneh-aneh bang. Iya, bisa berbentuk macam Apapun itu kan ya. Tapi alhamdulillah pada saat itu gue nggak ngalamin hal apa-apa. pos Samarantu itu. Pos Samarantu itu. Gue waktu ke Selamat ya, kan gue sama 3 hari 2 malam kan. Jadi malam pertama gue di pos 2, hari ketiga gue di pos 7 tembak kan. Nah gue pos Samarantu itu kalau nggak salah jam 2:30 sore bang. Karena gue jalan santai. Emang sih situ auranya beda banget bang. Energinya tuh kuat banget. Ada satu pohon gede, kan ada posnya tuh Samarantu di sini. Itu pandangan gue pengen ngeliat pohon itu aja bang. Gue ngeliatin sambil jalan bang, kata teman gue yang depan, jalan ya, jangan pakai istirahat, nanti aja istirahatnya. Padahal udah ngap ya bang. Tapi ini mata pengennya ngajak buat kesana tuh ngeliat. Dan di otak berpikir, udah istirahat di sini aja, enak kok tempatnya gitu. Cuman teman gue udah, wah belakang jangan istirahat ya, kayak ditarik-tarik gitu bang. Tapi pikiran gue tuh mau di sini aja bang. Gitu. Dan gue waktu itu ya belum terlalu dengar namanya horor tentang Samarantu ya. Cuma dengar namanya Samarantu, berarti serem kan. Cuma nggak tahu tentang kisahnya. Sampai gue kepo di base camp. Ya ternyata ya itu yang tadi gerbang gaibnya. Masa sih dalam hati gue ya kan. Pas turun pun gue biasa aja sih. Cuman agak beda aja sih yang paling beda. Karena nuansa magisnya luar biasa banget ya. Mungkin kalau yang orang biasa aja ngerasain pos Samarantu itu, ih kok jadi hawanya begini banget. Iya. Yang bikin hawanya kencang itu tertutup bang tempatnya. Lembab ya. Jadi sebelah sini tertutup, sini agak kebuka ya. Iya. Nah, gitu. Dan katanya sih sekarang pos Samarantu itu udah dialihin bang. Dialihin ke? Bukan pos Samarantu yang lama. Iya. Jalurnya jadi kayak gak dibelakangin begitu. Oh. Dibikin pos dummy lah. Iya. Jadi nggak lewat situ lagi Lewat sekarang. situ lagi nggak tahu kenapa. Oh gitu. Mungkin Mungkin banyak kasus kejadian kali ya. kasus kayak gitu kali bang. Gunung Selamat sih emang karakter biasa. hutan itu apa ya, lembab banget ya bang. Dari bawah sampai pos 7 pohon semua tuh ya. Dan tinggi-tinggi banget bang Indra ya. Nah, dan pos 5 juga banyak ini juga bang ya. Iya, makhluk-makhluknya tuh. Yang di atas sih bang yang agresif tuh. Yang apa? Yang kan kayak ada spot-spot camp berapa tenda gitu. iya, terus kayak ada apa itu bang? Shelter ya, bangunan itu di atasnya ini nih bang yang rese sih kadang. Teman gue yang cewek ngeliatin tuh, dia paham juga sih, cuman dia nggak terlalu berisik orangnya. Ya pas sampai base camp itu dia ada yang kayak yang merhatiin, mata merah gitu bang, kata dia sih. Cuma dia biasa aja. Tapi menurut lu bang, tanggapan lu nih bang, di luar mistis nih bang. Iya. Kayak buang air besar sembarangan di mata air tuh kayak gimana bang? Oh, iya tuh sering Itu banget bang. Sering banget kan. Gue kesel sebagai manusia juga ya. Maksud gue, ya kan kita bawa air kan ya secukupnya gitu ya dari bawah ya bang. Dan sisanya kita serahkan di alam. Iya benar. Kayak sungai, kayak tampungan air gitu kan. Kadang yang bikin gue kecewa dan kesel juga, ketika gue pengen isi ulang air, di situ ada tai, ya kan, tokai, terus kadang bau pesing gitu kan. Itu. Yang gue sayangin, kok kenapa lu berak di situ gitu kan. Ya boleh sih, emang tempat umum, cuman kan ini buat banyak orang loh ya bang yang mau ngisi buat minum, buat masak gitu loh. Kalau ada tai lu di situ kan gimana rasanya bang? Ya, Kayak gitu sih. Oh, apaan sih cuma tai doang dipermasalahin? Ya yang gue tanya, yang boker situ lu mau minum tai? Air tai kan gitu bang. Itu buat kehidupan manusia dan hewan-hewan sekitar gitu kan. Jadi usahain kalau emang menurut gue ya bang ya, tadi kalau lu nanya, kalau emang lu mau boker, ya ambil air nih di botol, di mata air, 2 botol ya. Lu cari semak-semak kan gitu bang. Jangan di situ juga bang. Kasihan buat pendaki-pendaki yang mau minum bang. Gitu, lu bayangin lagi capek-capeknya ngantuk ngambil air, ada tai bang. Selera jadi hilang bang. Hilang. Itu yang tahu bang, apalagi yang nggak tahu ya. Ya itu dia. Jadi ya walaupun lu takut semak-semak gitu kan atau gimana, usahain lah jangan di mata air bang. Karena buat kehidupan buat semua pendaki bang dan hewan-hewan sekitar kan. Kalau ada tai lu situ gimana rasanya? Bukan karena tai lama juga bang. Iya bang. Ya bisa berapa hari bang gitu. Kita jadi ngomongin tai nih. Bang. Iya. Emang dasar lu bang tai. Udah.
Oke, mungkin cukup sekian ini sob. Cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Indra. Ya, kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh masa lalu. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Indra ya. Thank you juga Bang Badrun. Besok kita naik bareng ya Bang. Kita naik gunung bareng Bang Indra nih. Besok pagi channel. Jangan lupa like dan subscribe ya besok pagi channel dan aktifkan loncengnya. Ting ting ting. Dadah.